Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke baik, ini pertemuan online untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Bisa terlihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke baik, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mengenal gangguan hubung singkat yang tidak simetris ya. Ini terjadi ketika salah satu fasa pada sistem tiga fasa itu mengalami hubungan yang singkat ya. Hubungan singkatnya kemana? Bisa ke tanah atau ke fasa lain, sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan arus dan tegangan pada sistem kelistrikan. Nah, dari sisi konsep dasarnya itu ada urutan dari sisi positif, negatif, dan juga nol. Nah, kalau urutan positif ya komponen utama positifnya itu mewakili kondisi normal ya, normal sistem tiga fasa yang seimbang. Kalau urutan negatifnya, komponen utama negatif itu komponennya muncul akibat ketidakseimbangan dalam sistem tiga fasa ya. Urutan nol muncul ketika arus mengalir ke tanah dan dapat menyebabkan arus balik ya yang berbahaya pada sistem kelistrikan. Kemudian bagaimana hubungannya? Hubungan urutan positif, negatif, dan nol pada sistem tiga fasa. Tentu urutannya yang positif adalah tegangan dan arus sefasa. Urutan negatifnya tegangan dan arus berlawanan fasa. Urutan nolnya arus mengalir ke tanah. Pengaruh dari gangguan tidak simetri pada arus dan tegangan ya, arusnya pada fase mengalami gangguan itu meningkat drastis, kalau pada tegangan pada fase yang mengalami gangguan ya turun tajam ya. Kemudian kalau pada sistem ketidakseimbangan arus dan tegangan dapat mengganggu sistem kelistrikan. Bagaimana kita melakukan dengan menggunakan analisis matematika dalam gangguan tidak simetris ya? Tentu matriks simetris ya kita menggunakan matrik untuk mengubah sistem tiga fasa menjadi sistem urutan. Kemudian kita harus juga menyusun persamaan rangkaian urutannya untuk setiap komponen urutan serta harus menghitung arus dan tegangan pada setiap komponen urutannya. Metode dari perhitungan arus hubung singkat tidak simetris ada beberapa metode. Pertama, metode simulasi. Ini kita menggunakan perangkat lunak untuk memodelkan sistem ya dan mensimulasikan gangguan. Kemudian yang kedua, metode analisis rangkaian urutan. Ini memisahkan sistem ke dalam rangkaian urutan positif, negatif, dan nol. Dengan ketiga, metode perhitungan manual ya. Ini menggunakan formula matematik untuk menghitung arus hubung singkat. Penentuan arus hubung singkat secara maksimum ditentukan dari sisi lokasi gangguannya. Ini arus hubung singkatnya terjadi pada titik terdekat dengan sumber, kemudian dari sisi impedansi sistem yang rendah itu dapat menyebabkan arus hubung singkat secara maksimum dan tipe gangguannya ya, bagaimana menghasilkan arus hubung singkatnya. Ada beberapa aplikasi ya daripada konsep rangkaian urutan pada analisis gangguan. Yang pertama, relay perlindungan ini menentukan jenis relay yang tepat ya untuk kita melindungi sistem dari gangguan. Kemudian desain sistemnya memilih komponen sistem yang sesuai ya untuk kita menangani arus hubung singkat. Ketiga, analisis keamanan ya, menilai risiko bahaya dari terjadinya hubung singkat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya gangguan hubung singkat tidak simetris itu merupakan suatu fenomena yang penting ya dalam suatu sistem tenaga listrik. Bagaimana kita harus bisa memahami konsep dasar dari rangkaian urutan dan pengaruhnya terhadap arus dan tegangan yang kita bisa lakukan analisis, merancang, melindungi sistem kelistrikan yang lebih efektif. Demikian untuk materi yang disampaikan, kira-kira ada
Tanggapan, pertanyaan, dipersilahkan.